semuanya, selamat datang kembali di Bimbingan Belajar Bahasa Inggris Online yang ke-7 untuk tingkat SMP. Nah, di hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru nih. Tapi sebelum lanjut, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya masih semangat ya untuk belajar di hari ini. Oke. Today we are going to learn about simple future tense. Nah, kita belajar tentang simple future tense nih hari ini. Nah, kalian silakan untuk siapa tahu kalian mau mencatat atau apapun itu, silakan ya. Miss akan mulai untuk menjelaskan materi kita di hari ini. Oke, simple future tense itu digunakan untuk menceritakan peristiwa yang akan terjadi atau peristiwa di masa depan. Jadi, beda ya dengan simple present tense dan past tense yang sudah kita belajar sebelumnya. Kalau simple present tense kan tentang kebiasaan, tentang fakta atau kebenaran umum kan. Nah, dan juga kalau simple past tense tentang kejadian di masa lalu atau yang sudah lewat. Nah, kalau simple future tense ini yang akan terjadi atau yang akan kalian rencanakan untuk lakukan di masa depan. Nah, ini tuh aturannya juga beda lagi dan tidak sama dengan dua tenses sebelumnya yang sudah kita belajar. Jadi, perlu untuk kalian memperhatikan karena di situasi yang berbeda itu kita ngomongnya dengan cara yang berbeda juga. Kayak gitu ya. Coba diperhatikan. Oke, the first one is simple future tense. Dalam hal ini kalimat positifnya itu seperti apa? Ini ada rumusnya. Jadi, kalau simple future tense itu terkenal sekali atau sangat umum, di mana itu ada kata will dan shall. Will dan shall ini artinya akan ya. Jadi ini yang mengindikasikan atau menjadi ciri-ciri dari simple future tense. Jadi ini yang will dan shall ini berarti yang akan kalian lakukan atau apapun itu. Kita lihat rumusnya, subject plus will atau shall plus verb one. Dan juga ada yang kedua itu rumusnya subject plus to be itu is, am, are, plus going to, plus verb one, plus object. Jadi kalian bisa pakai antara yang pertama, penggunaan will atau shall, atau yang kedua, yang menggunakan going to be going to ya. To be-nya itu is, am, are. Kita lihat, ada 5 contoh berikut ini. Yang pertama, she will go to Bandung tomorrow morning. Kita lihat, subjeknya itu she, will, dia menggunakan will, yang berarti akan, go, verb one, dan sisanya itu objek. Ya, kita lihat, artinya dia akan pergi ke Bandung besok pagi. Nah, kapan? Besok pagi, jadi pada masa yang akan datang. Selanjutnya yang nomor 2, I'm going to finish all my homework tonight. Jadi dia pakai rumus yang kedua yaitu subject I, terus to be-nya itu am, terus dia pakai going to, terus finish verb one. Nah, artinya saya akan menyelesaikan semua pekerjaan rumah saya malam ini. Nah, itu ada kata akan. Going to itu artinya akan juga ya. Lalu yang ketiga, Benny will take another test tomorrow since he cannot attend the first test yesterday. Jadi, dia pakai subject, terus dia pakai will. Nah, ini rumus pertama. Terus, ini artinya Benny akan mengikuti les lain besok karena dia tidak bisa ke tes pertama kemarin. Yang selanjutnya ada contoh, they will visit Jakarta tonight. Jadi, dia pakai will juga, rumus pertama, dan artinya mereka akan mengunjungi Jakarta malam ini. Nah, kapan malam ini? Jadi kejadiannya atau keterangan waktunya tuh nanti akan datang, atau di masa yang akan datang, atau di masa depan. Selanjutnya, Freddy will join the band to perform the Nerby Cafe tonight. Nah, Freddy akan bergabung dengan band itu untuk tampil di cafe terdekat malam ini. Dia pakai will juga. Jadi ini ya, untuk contoh simple future tense dalam kalimat positif. Nah, kalian bisa baca-baca lagi untuk contohnya, yang kalimat positif ini ya. Oke, yang kedua itu simple future tense lagi, tapi kita pelajari tentang kalimat negatifnya. Nah, rumusnya gimana? Sama aja, cuman kalian tinggal nambahin kata not di tengah-tengahnya. Nah, untuk rumus yang pertama sama kayak yang sebelumnya.
Rumus kedua juga sama, kita tinggal tambahin kata not aja. Contohnya not itu after kata will dan shall. Jadi not di sini setelah kata will dan shall. Nah, ini juga sama tapi setelah to be. To be-nya itu antara is, am, dan are. Nah, kita lihat contohnya. Ini gampang banget, jadi tinggal ditambahin kata not aja antara setelah will atau shall dan setelah to be. Oke, yang pertama, she will not go to Bandung tomorrow morning. Dia tidak akan pergi ke Bandung besok pagi. Nah, ini pakai rumus pertama ya. Kata not-nya setelah will. I'm not going to finish all my homework tonight. Saya tidak akan menyelesaikan semua pekerjaan rumah saya malam ini. Nah, kalian lihat juga sama aja ya, tinggal ditambahin not aja sebagai indikasi kalimat negatif. Yang ketiga, Benny will not take another test tomorrow since he cannot attend the first test yesterday. Benny tidak akan mengikuti tes lain besok karena dia tidak bisa datang ke tes pertama kemarin kan. Nah, dia nggak akan ikut tuh. Terus, they will not visit Jakarta tonight. Mereka tidak akan mengunjungi Jakarta malam ini. Nah, itu kalian lihat tuh. Terus, Freddy will not join the band to perform at Nerby's Cafe tonight. Freddy tidak akan bergabung dengan band itu untuk tampil di cafe terdekat malam ini. Nah, ini untuk kalimat negatif gampang banget kan? Jadi rumusnya sama aja, hanya yang kalian tambahkan kata not. Oke, itu untuk simple future tense tentang kalimat negatif. Yang ketiga, simple future tense tentang kalimat interrogatif atau ini kalimat tanya. Nah, ini gimana? Mungkin agak berbeda sedikit tapi rumusnya sama, cuma berbeda posisi. Nah, kalau kalimat tanya selalu will atau shall, itu di awal ya, di awal kalimat. Nah, kita lihat. Will atau shall terus subject dan verb one terus object. Atau pakai yang kedua, rumus kedua to be, yaitu is, am, are, plus subject, ditambahkan going to, ditambahkan verb one, ditambahkan object. Nah, itu ya untuk rumusnya. Nah, kita lihat contoh pertama. Will she go to Bandung tomorrow morning? Akankah dia pergi ke Bandung besok pagi? Am I going to finish all my homework tonight? Apakah saya akan menyelesaikan semua pekerjaan rumah saya malam ini? Will Benny take another test tomorrow since he cannot attend the first test yesterday? Apakah Benny akan mengikuti tes lain besok karena dia tidak bisa datang ke tes pertama kemarin? Will they visit Jakarta tonight? Apakah mereka akan mengunjungi Jakarta malam ini? Will Freddy join the band to perform at Nearby Cafe tonight? Nah, kalian lihat tuh posisinya gimana. Terus itu kan menjadi will yang pertama atau shall duluan, terus to be atau is, am, are. Nah, itu ya untuk simple future tense kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Oke, yang selanjutnya itu exercise atau yang seperti biasanya yaitu latihan. Nah, di sini kalian disuruh change each sentence into negative and interrogative sentence. Jadi kalian merubah kalimat positif ini menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya ya. Itu ada 3 nomor. Yang pertama, Brian shall write a new song since he is known as the master of songwriting. Yang kedua, I will study. Yang ketiga, Donny is going to get married tomorrow at the villa near the beach. Oke? Jadi gampang aja kan? Tadi kan kalau negatif ditambahkan not. Kalau kalimat tanya, will atau shall-nya yang pindah ke depan, dan juga to be-nya yang pindah ke depan. Sisanya, kalian tinggal lihat rumus-rumusnya ya. Dan itu untuk exercise kalian. Oke, that's all for today. Thank you very much. Thank you for your attention. And Miss harap kalian tetap semangat. Tetap rajin belajar, tetap giat dan tekun, dan juga jangan bosan-bosan untuk belajar bahasa Inggris. Semoga apa yang udah diajarin hari ini boleh kalian pahami, ngerti dengan baik, dan bisa membantu kalian ke depannya. Karena bahasa Inggris itu bukan hal yang instan untuk dipelajari, perlu proses, jadi nikmati prosesnya ya. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan kita yang terakhir nanti, pertemuan ke-8. Jangan lupa kalian harus ikut ya. Dan juga sampai jumpa di pertemuan virtual kita nanti. Dadah!